Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, ada renungan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan di sini. Sebagai pelayan Tuhan, kita perlu belajar dari senior-senior kita. Salah satu senior kita yang luar biasa itu adalah Rasul Paulus. Kita perlu belajar dari Rasul Paulus tentang bagaimana sesungguhnya menjadi pelayan Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 18 dan 19. Dikatakan begini, Kisah Para Rasul 20 ayat 18 dan 19. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Titik 2 di sana dituliskan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Rasul Paulus punya kesaksian yang nyata dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, sejak dari awal pelayanannya. Sehingga ketika Rasul Paulus mengatakan hal seperti ini yang baru kita baca, dia bukan sedang menyombongkan diri. Dia bukan sedang memamerkan kehebatannya. Tapi dia sedang menjadi teladan dan memotivasi orang-orang yang akan melayani, termasuk kita. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus karena dituliskan di sana bahwa Rasul Paulus ini mengatakan begini, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Boleh dikatakan sejak dari pertama kali dia melayani Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, pencipta langit dan bumi. Allah yang maha hebat. Tapi kita tidak boleh merasa diri hebat. Kita tidak boleh merasa diri sombong, kita tidak boleh merasa diri istimewa, kita tidak boleh merasa diri kepake gitu sama gereja. Kita itu seolah-olah menjadi orang yang dibutuhkan sekali oleh gereja, sehingga kalau tidak ada kita maka gereja ini tidak bisa berjalan dan sebagainya. Kita harus meniru Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, kalau kita rendah hati dalam melayani Tuhan, maka Tuhan yang ditinggikan dalam pelayanan kita, bukan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, harusnya di dalam pelayanan kita bukan kita yang kelihatan. Harusnya yang kelihatan adalah Tuhan. Dalam setiap pelayanan kita, apapun juga pelayanan kita, dari sejak penyambutan jemaat, dari sejak mungkin mereka yang mengantarkan jemaat masuk, atau bagian kolektan, pemimpin pujian, backing vokal, pemain musik, pembawa firman Tuhan, pembaca ayat, pelayan di kebaktian anak, atau pelayanan kunjungan, bahkan pelayanan doa. Apapun yang kita lakukan dalam melayani Tuhan, harusnya yang nampak di situ adalah Tuhan, bukan kita. Kita harus melayaninya dengan rendah hati. Jadi kalau kita tidak melayani Tuhan dengan rendah hati, berarti masih ada koreksi buat kita nih sekarang. Kita harus melayani dia dengan rendah hati. Dikatakan dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Kita tahu Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang dulunya adalah pembantai. Dia itu Saulus yang dulunya membantai orang-orang Kristen. Jadi dia ini bukan orang yang cengeng. Dia adalah orang yang mempunyai hati yang sebetulnya teguh atau tidak cengeng. Tapi dia bisa sampai mencucurkan air mata karena apa? Karena ada banyak tekanan yang dia alami. Bahkan ancaman dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah gambaran orang-orang percaya, orang-orang beriman. Seringkali yang menjadi ancaman bagi kita, seringkali justru orang-orang percaya, orang-orang beriman, kadang-kadang saudara seiman kita yang mungkin karena macam-macam hal menjadi beban, tekanan, ancaman di dalam pelayanan kita sendiri. Bukan orang lain. Nah, ini yang membuat Rasul Paulus sedih. Tetapi dia tegar dalam berjuang dan menghadapi semua tekanan dan ancaman itu. Karena dia tahu dia tidak sedang melayani manusia.
kita tidak sedang melayani manusia, tapi kita sedang melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan di sini, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Mungkin kalau Rasul Paulus ini belum bertobat, masih preman kayak zamannya dia menjadi Saulus, mungkin dia akan hajar semua orang itu ya, habisi semua orang itu. Tapi sekarang dia sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus, dia sudah diubahkan oleh Tuhan, dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Sehingga kita di dalam menghadapi semua tekanan, ancaman, gangguan apapun juga, kita harus menghadapinya dengan hikmat, dengan bijaksana. Jangan sampai nanti Tuhan dihina orang, atau jangan sampai Tuhan nanti direndahkan orang karena tingkah laku kita yang kasar, tingkah laku kita yang melawan dengan tidak baik, tidak benar dan sebagainya. Kita harus benar-benar menjaga pelayanan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi perlu diingat bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita punya dua sasaran. Yang satu adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan satu lagi adalah untuk menjadi berkat bagi mereka-mereka yang ada di dalam pelayanan kita. Lalu dikatakan pada Kisah Para Rasul 20 ayat 20 dan 21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi walaupun Rasul Paulus mengalami tekanan dan hambatan yang berat justru dari saudara-saudara Yahudi sendiri dalam melayani Tuhan, tapi dikatakan di sini Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan tidak pernah lalai untuk memberikan semua yang berguna, yang baik bagi jemaat yang dilayani. Jadi seperti dikatakan di ayat 20, sungguh pun demikian, sungguh pun berat pelayanannya, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Jadi Rasul Paulus selalu memberikan semua yang berguna. Begitu juga kita. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus memberikan segala sesuatu yang berguna bagi jemaat yang kita layani. Bukan memberikan apa yang menjadi kepuasan hati kita. Kadang-kadang pelayan Tuhan ini ingin memberi, tapi memberinya sesuai dengan kepuasan hatinya sendiri. Sehingga ketika dia memberikan, apa yang diberikan itu bukan yang seperti yang dibutuhkan oleh jemaat, tetapi seperti yang diinginkan oleh dia. Ini adalah pelayan-pelayan yang egois, pelayan-pelayan yang hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Tapi kita harus memberi apa yang berguna bagi jemaat, artinya apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jemaat. Sehingga kita perlu sekali untuk selalu menerima masukan dan menerima kritikan. Kita akan menjadi pelayan Tuhan yang semakin baik kalau kita semakin banyak dikritik. Kalau kita semakin banyak terima masukan, kita akan semakin menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita memberikan apa yang berguna dan baik bagi jemaat yang kita layani. Bukan memberikan demi kepuasan diri kita sendiri, bukan. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Juga seperti Rasul Paulus, seorang pelayan Tuhan harus selalu menjadi saksi Kristus. Kita itu ketika melayani Tuhan, kita itu menjadi saksi Kristus sebagai pelayan Tuhan. Sebab kalau tidak, nanti Kristus yang dihujat orang, Kristus yang dihinakan orang. Kita sebagai pelayan Tuhan harus benar-benar menjaga kehidupan kita sehari-hari juga. Bukan hanya sewaktu kita melayani Tuhan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau kita melakukan hal yang tidak benar, orang mengatakan, itu pelayan Tuhan kok seperti itu pendeta kok seperti itu pekerja di gereja kok seperti itu, dan sebagainya. Jadi nanti orang melecehkan. Karena kita pelayan Tuhan ini, kita harus menjadi saksi Kristus. Dan Kristus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Kristus itu adalah Tuhan yang sangat baik, sangat luar biasa, sangat sempurna. Sehingga ketika kita menjadi saksi Kristus, kita harus menyaksikan Kristus yang baik, bukan Kristus yang tidak baik. Itu sebabnya kita harus punya hikmat supaya kita berkata-kata dengan benar, bertingkah laku dengan benar, bersikap dengan benar. Kalaupun orang lain tidak menanggapi dengan baik, itu urusan mereka. Tapi kita melakukannya semua dengan benar. Karena kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus untuk siapa? Kita ini saksi Kristus untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Dikatakan tadi di sini,
ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Yahudi ini adalah gambaran orang-orang Kristen, atau gambaran orang-orang percaya, atau gambaran umat Tuhan, orang-orang Yahudi. Yunani, orang-orang Yunani ini adalah gambaran orang-orang yang belum percaya Tuhan, orang-orang kafir, orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan ini adalah hal yang kita hadapi. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi kepada kedua-duanya kita tetap harus menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus dan menyaksikan tentang Kristus. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan supaya mereka mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain mereka bertobat. Tidak lagi hidup sebagai orang kafir, tidak lagi hidup sebagai orang yang tidak benar, tetapi mereka hidup sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi ini perlu kita perhatikan ketika kita melayani Tuhan. Pelayanan kita itu sebetulnya bukan hal yang sederhana, tapi hal yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Apakah kita bisa menjadi saksi Kristus di sana? Lalu Kisah Para Rasul 20 ayat 22 dan 23 mengatakan begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Seorang pelayan Tuhan harus selalu menjadi tawanan Roh Kudus. Artinya tawanan Roh Kudus ini adalah berada di bawah kekuasaan Roh Kudus, berada di bawah pimpinan Roh Kudus, berada di bawah otoritas Roh Kudus. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita harus berada di dalam kuasa Roh Kudus. Termasuk ketika kita melayani Tuhan untuk hal-hal sederhana. Misalnya kita melayani Tuhan untuk menyapu ruangan gereja, misalnya itu hal yang sederhana. Kita tetap minta Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin, supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Sebab ada banyak kemungkinan kita melakukan pelayanan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak baik, dengan motivasi yang salah dan sebagainya. Jadi kita harus selalu menjadi tawanan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus saat kita harus melayani. Walaupun mungkin kita harus mengalami hal-hal yang kelihatannya buruk. Seperti Rasul Paulus katakan di sini, dia harus pergi ke Yerusalem. Ini gambaran harus melayani, pergi ke Yerusalem. Paulus pergi ke Yerusalem bukan untuk melihat-lihat kota, jalan-jalan, menjadi turis di sana. Kan sekarang banyak orang pergi ke Yerusalem untuk menjadi turis dan sebagainya ya. Ini Rasul Paulus pergi ke Yerusalem itu untuk melayani Tuhan. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 22. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi bukan popularitas yang menunggu, bukan berkat Tuhan yang menunggu, bukan hal-hal yang diperkirakan baik, tetapi sesuatu yang kelihatannya seperti tidak baik. Tapi justru inilah yang baik di mata Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus ini berani untuk menghadapi hal-hal yang kelihatannya buruk. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang menjadi kekuatan, membuat Rasul Paulus berani berhadapan dengan konsekuensi dan risiko pelayanan. Orang seringkali lupa, ketika kita melayani Tuhan, jadi pelayan Tuhan itu ada konsekuensinya dan ada risikonya. Maukah kita memikul salib itu? Maukah kita menjalani semua risiko dan konsekuensi? Mungkin konsekuensi dari keluarga, mungkin risiko dari macam-macam hal yang kita jalani, mungkin risiko soal keuangan, mungkin juga risiko macam-macam soal waktu dan sebagainya. Pada dasarnya kita mau enggak menghadapinya? Di situ kita berkorban, memikul salib. Tuhan bilang, kalau kamu mau memikul salib dan menyangkal diri dan mengikut Tuhan Yesus, itu yang harus dijalankan oleh kita semua. Memikul salib, menyangkal diri dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Lalu Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku,
untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Seperti Rasul Paulus, seorang pelayan Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan harus all out, harus sepenuhnya. Enggak boleh setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah dalam melayani Tuhan, pasti terjadi konflik. Konflik kepentingan, kepentingan diri kita sendiri dan kepentingan pelayanan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita yang sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah ditunjuk, dipercaya oleh Tuhan melayani Tuhan di bidang kita masing-masing, kita harus melakukannya dengan habis-habisan, dengan totalitas. Sebab tanpa totalitas, maka kita akan tidak mempunyai pelayanan yang baik di hadapan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan totalitas tanpa mengutamakan kepentingan sendiri, tanpa mengutamakan ego kita. Seperti Rasul Paulus katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ego kita yang paling tinggi adalah mempertahankan nyawa. Tapi ternyata Rasul Paulus berani untuk berhadapan dengan kemungkinan terberat, yaitu kehilangan nyawa. Karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Makanya penting sekali kita menerima pengurapan Roh Kudus. Kita penting sekali menjaga api Roh Kudus tetap bernyala di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, supaya itu bisa menjadi motor pelayanan yang baik. Tanpa mengutamakan kepentingan kita sendiri, karena semangat dan fokusnya adalah hanya menyelesaikan tugas pelayanan. Seperti Rasul Paulus katakan di sini, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Jadi semangat kita atau fokusnya dalam pelayanan hanyalah untuk menyelesaikan tugas pelayanan itu dengan baik. Sampai garis akhir. Sampai garis akhir itu kapan? Di gereja-gereja lain mungkin ada pendeta yang karena usia sekian sudah pensiun. Kalau di gereja kita, gereja-gereja aliran Pentakosta tidak ada pensiun. Jadi menjadi pendeta ya sematinya, gitu kasarnya begitu. Nah, kita juga menjadi pelayan Tuhan itu sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil kita ya. Kita tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan sampai akhirnya dengan tujuan apa? Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Karena pada dasarnya semua pelayanan kita adalah pelayanan di dalam menyampaikan kabar baik atau berita Injil kepada semua orang supaya semua orang diselamatkan. Seperti Rasul Paulus katakan, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pelayanan kita itu harus bisa menyampaikan kebaikan dan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa di dalam memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kita. Dan itu yang harusnya menjadi warna pelayanan kita di bidang apapun pelayanan kita. Kita belajar melayani seperti Rasul Paulus melayani. Kalau kita melayani Tuhan seperti yang Rasul Paulus lakukan, maka pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada kita, marilah hambaku yang baik, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Pada akhirnya ada mahkota Al-Hayat yang menanti kita. Ada satu senyum Tuhan Yesus yang puas dengan semua pelayanan yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, belajarlah melayani Tuhan seperti Rasul Paulus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.